Ya, Ustaz Kai, gimana kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah, barakallah. Masya Allah. Ana bakhair, sehat katsiran ya Ustaz. Dan kita akan sapa lagi selamat sore Bapak Pendeta Dance Mumbe ya. Dan bisa diperkenalkan sekilas dari kami bahwa sudah mengenal Pak Ipung ya, sudah beberapa lama mengenal Pak Ipung. Ya, saya sudah mengenal Pak Ustadz Ipung itu sudah setahun lebih. Ya, ya baik. Pemirsa, seperti yang terlihat Pak, kalau sahabat kami Ustadz Dr. Kainama nggak perlu diperkenalkan karena sudah nggak asing, malah melintang di Ayah Sophia. Kami silahkan perkenalkan Bapak Pendeta Dance secara lengkap. Dari gereja mana? Ya. Silahkan kenalkan. Ya. Dan beliau sudah membawa Alkitab ya. Kita akan bukan debat, tapi kita ngobrol-ngobrol diskusi ilmiah. Ya kan, silahkan Pak Pendeta. Ya, oke. Nama saya Dance Mumek. Saya dari FIB Indonesia berbahasa FIB itu Inggris. Singkatan. Iya, FIB adalah singkatan. Kebetulan saya adalah koordinatornya. Jadi itu selain ada ibadah, ada kursus bahasa Inggris setiap hari Sabtu. Ada juga di Jakarta? Enggak, atau memang di Manado aja? Cuma ada di Manado. Di Manado aja? Iya. Oh, di wilayah lain tidak ada? Tidak ada, cuman ada di Manado, di tempat saya beribadah. Oh, itu ya. Ini tidak keluar dari masuknya pendeta Danca nih Kristen Katolik atau Kristen Kristen Protestan. Protestan. Pantekosta. Pantekosta ya. Oh iya ya, baik. Iya. Ini magister teologinya lulusan mana? Lulusan di Stak LB Sekolah Tinggi Agama Kristen. Oh, di mana tuh? Sekarang di Jalan Samprat. Di wilayah Manado? Iya, wilayah Manado. Oh, magister sini? Iya. Teologinya? Baik, kira-kira kita diskusi sore ini. Ya. Ada yang mengganjal di hati Pak Pendeta yang perlu ditanyakan dengan Ustadz Kai, karena kita nggak tahu pemirsa, hidayah milik Allah. Kita doakan Pak Pendeta Danca ini semoga dapat hidayah sore ini ya, Ustaz? Ya. Insyaallah. Iya. Karena Allah memberikan memudahkan hidayah. Silakan Bapak Pendeta Danca. Saya datang di sini mendapat undangan dari Ustadz Ipung. Iya, alhamdulillah. Iya. Dan saya juga sudah lama tahu Yayasan Ayah Sophia. Iya. Saya juga bersahabat di Facebook. Jadi saya pantau perkembangannya, mengikutinya. Perkembangannya. Ya, memang saya sejak awal saya dekat dengan Yayasan Universitas Peace Sedunia. Yayasan Perdamaian Dunia. Itu jadi, di Indonesia? Jadi itu tadinya ada di Manado, sekarang ada di Jakarta, dan pusatnya di Amerika. Yayasan ini persatuan bergerak di bidang gereja atau bergerak di persatuan pendeta? Ini yayasan kerjasama antar umat beragama. Kalau misalnya di Manado ada Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Manado. Tetapi itu Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Sedunia. Yang memulai di Korea dan punya kantor itu di Amerika. Di gedung PBB ada salah satu yang disiapkan oleh fasilitas di sana. Pemimpin. Ya. Jadi itu memang berada di United Nations di gedung PBB. Ya. Dan sampai hari ini yayasan ini ada juga kantor ya, Jakarta. Ada, ya. Memang saya tahu sekali ini yayasan ini. Yayasan ini dia bekerja kerjasama antar umat beragama dan melakukan hal-hal yang menciptakan damai. Dan ada seorang pendiri itu, Sang Myung Moon, dia pernah panggil tokoh Muslim
tokoh Kristen, tokoh Buddha, Hindu, lalu ciptakan buku. Jadi buku itu gabungan dari Sang Hyung Moo ini berada di kitab orang luar suci. negeri. Iya, di Korea. Korea. Jadi terbentuklah kitab suci yang kita sebut World Scripture. World Scripture itu gabungan kitab suci sedunia. Jadi orang paham ini, ia tidak akan menyalahkan agama lain. Cinta perbedaan, dan perbedaan itu indah, saling melengkapi, dan saya ada di situ. Termasuk Pak Danca ada di situ, Iya. aktif di situ ya. Nah, maaf, ketuanya salah satu yayasan ini, Persatuan Agama Seluruh Dunia ini, siapa ketuanya sekarang? Ya, sekarang yaitu Dr. Dr. Moon. Ya, Dr. Moon. Di luar negeri. Ya, di luar negeri. Kalau di Indonesia ketuanya siapa? Ketuanya Alfred Forno. Salah satu yang mewakili Indonesia yang beragama Muslim di situ siapa kira-kira? Biar kami sedikit pemirsa juga tahu. Organisator Ya, kebetulan dulu itu ada di Manado dan sekarang ada di Jakarta, jadi sudah ada penggantian pengurus. Tetapi untuk kurator atau ketua yang ada di Indonesia, Alfred Forno. Ya. Yang di Indonesianya belum tahu. Ya. Siapa lagi sebagai ketuanya? Ya, Alfred Forno. Alfred Forno. Ya. Berdomisili Jakarta. Sekarang berdomisili Jakarta. Boleh tahu Bapak Pendeta Dance, apakah transkrip atau fotokopian perkumpulan perdamai itu tadi ada tertulis? Kalau ada tertulis mungkin pemirsa bisa melihat. Ya, nanti kan ini sebuah gagasan yang indah. Kebetulan sehingga kami saya bisa membaca, ya kan? Saya tidak sempat bawa. Ya. Tapi ada itu. Iya. Jadi menarik. Kumpulan ini, dia welcome di mana-mana. Dia bisa mengajar atau menyampaikan ceramah di tempat ibadah Konghucu, di masjid dan di mana-mana. Gitu. Kehadirannya itu, misalnya dia datang di Manado, maka yang akan hadir itu gubernur, wali kota. Itu pernah. Lalu waktu di Jakarta itu ada tuh menteri-menteri itu waktu pertemuan. Itu setiap kali ada pertemuan di beberapa negara itu paling kurang Perdana Menteri hadir untuk acara ini. Ya, untuk acara UPF. Tapi sekarang kan tinggal pakai Zoom. Jadi Zoom. Dulu saya pernah ke Korea, saya pernah ke Thailand, saya pernah ke Filipina. Jadi pembahasannya itu masalah perdamaian dunia. Misalnya ada beberapa pertikaian di Timur Tengah. Lalu tiba-tiba ada waktu tertentu saat damai, itu tokoh-tokoh agama itu maju dalam arena peperangan. Jadi pakai atribut pendeta, pakai atribut pendeta, Muslim pakai atribut Muslim, Yahudi pakai atribut Muslim. Jadi ketika peperangan akan mulai, terberhenti dengan sendirinya. Jadi itulah fokus dan tujuan UPF itu. Itu pernah lagi di Mindanao, ada kelas Mindanao. Iya. Pada saat arena peperangan, ya tokoh-tokoh agama Mindanao Filipina. Iya, muncul di sana. Jadi berhentilah peperangan itu. Baik. Itu. Tujuannya jadi, baik ya. Iya, tujuannya itu ketika memberikan ceramah bukan masalah doktrin, tetapi masalah bagaimana kita bisa bekerja sama. Baik. Seperti itu. Baik, pemirsa yang semoga Allah muliakan. Ya. Inilah awal daripada mukadimah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dance, bahwa beliau ingin mungkin sedikit ada ganjalan tentang kekristenan atau sedikit memberikan pencerahan apa sih yang jadi persoalan-persoalan yang masih ada ganjalan tentang di kristolog atau kekristenan ini ya. Mungkin ya. Silakan. Saya pikir langsung apa ya dalam kekristenan itu buat saya tidak menjadi masalah karena saya menekuni. Tetapi saya melihat bahwa semua agama itu baik, terutama agama samawi, Yahudi, Kristen, Islam. Nah, seperti saya memang betul sebagai pendeta, tetapi saya suka belajar Al-Quran. Saya belajar bahasa Arab, saya baca Al-Quran itu, ya, karena saya sudah tahu baca Al-Quran itu. Jadi saya pernah baca Al-Quran itu 5 kali, dari juz 1 sampai 30. Saya temui baik.
Jadi saya mengerti karena saya baca dalam dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan berarti saya temui bahwa ada 4 hal yang sangat penting. Pertama, Islam itu menurut penyidikan saya langsung melihat dalam Al-Qurannya itu, dia memiliki kekhususan. Kekhususan pertama, dia langsung kepada Allah, dia tergantung langsung kepada Allah, tersentral. Misalnya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tentang kealahan itu dari Timur Tengah. Jadi selain dia bermuara di sana, dia langsung, contohnya langsung dia pada saat dia berdoa basmalah, bismillah. Jadi seolah-olah hatinya itu terkontak dengan Allah sang pencipta langit dan bumi. Kalau Kristen itu juga ya agama yang diizinkan oleh Tuhan, tetapi ketika melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus, jadi seolah-olah kita menjadikan Yesus itu perantara. Karena itu keyakinan Kristen, saya tidak bantah. Lalu Yesus arahkan kepada Allah. Nah itu. Lalu yang kedua, saya melihat bahwa Islam itu memiliki kelebihan. Kelebihannya ketika dia masuk Islam, dia telah memiliki pengetahuan, Pak. Ya, karena saya yakini juga, sekalipun saya Kristen, saya yakini juga kita hafal satu huruf saja, huruf bahasa Arab, kita telah diberkati. Apalagi kita telah hafal semua, lalu kita sampaikan, lantunkan dalam doa dan dalam ceramah kita sampaikan. Jadi kita tahu bahwa bahasa Arab adalah salah satu bahasa Aramaik, dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu berpusat di Irak. Seperti Taman Eden itu kononnya itu bermuara di sana. Jadi sampai sekarang Irak itu berbahasa Arab. Jadi saya percaya bahwa bahasa Arab itu adalah salah satu bahasa Aramaik, dan Adam dan Hawa saya yakini berbahasa Aramaik itu, berbahasa Arab itu. Lalu kalau saya tarik benang panjang sampai sekarang, sebetulnya kepercayaan itu diperpanjang sehingga ketemu Muslim yang berbahasa Arab. Lalu ketiga, ini ketiga, Muslim itu telah dalam proteksi. Seperti dalam kenyataan dalam manusia itu kan sesuatu yang paling penting adalah kepala. Karena kepala itu ada apa? Ada mata, telinga, hidung. Nah, kalau kita jadi Muslim memperbiasakan membungkus kepala, jadi kita pakai topi, itu bukan sekedar persyaratan kita menyembah Allah, tetapi tujuannya itu melindungi sesuatu yang mulia pada kepala itu. Jadi masih di bumi kita telah di-coveri dengan keselamatan, apalagi di akhirat. Dan terakhir, yang keempat, salah satunya Muslim proteksi itu perintah daripada berjilbab. Ya, maksudnya begini kan, kepala. Segala sesuatu yang penting itu ada pada kepala. Jadi seorang Muslim yang baik itu mesti membungkus kepalanya, baik beribadah atau kemana saja. Jadi dalam kerja atau kemana saya pergi, kita telah terlindung hal yang paling utama di dalam tubuh itu. Bukan masalah mungkin harus berjiblak, tidak. Tapi ini masalah kenyamanan. Dan yang keempat, menurut analisa saya, karena saya dari UPF itu saya banyak belajar di situ, karena di sana ada pelajaran tentang Arab, tentang Islam, tentang semua agama, dan saya perhatikan agama Muslim juga itu agama yang kembangkan sosial, memberikan sedekah, ya, banyak merangkul orang miskin dan sebagainya. Saya pikir sampai di situ dulu untuk pengetahuan saya. Baik, ya, baik. Baik, pemirsa, sedikit mukadimah dari Bapak Pendeta kita. Ada beberapa poin yang beliau sampaikan, bahwa poin yang pertama adalah beliau pernah belajar bahasa Arab juga, pernah membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini Bapak Pendeta bukan berarti membaca Al-Quran yang tulisan Arab, tapi membaca yang berbahasa Indonesia, Pak Pendeta. Ya, yang disebutkan tadi. Atau berbahasa Inggris. Membaca itu dalam bahasa Arab.
tapi saya tidak menghafal ayatnya. Baca saja. Tapi berarti Bapak Pendeta bisa baca Al-Quran? Bisa. Sampai hari ini bisa? Sampai hari ini bisa. Nah, pemirsa, nanti kita akan tes ambil Al-Quran ya, biar kita pengetahuannya benar-benar Pak Pendeta aja bisa baca Al-Quran. Bagaimana dengan teman-teman yang sudah dilahirkan seorang Muslim nggak bisa baca Al-Quran? Nah, ini kemana nih? Ya, masalah nih ya, Ustaz, masalah. Nah, jadi nanti kita akan lihat Bapak Pendeta nih membaca Al-Quran ya. Sekarang ada nggak yang kira-kira ganjalan Pak Pendeta tentang hakikatnya Islam ini, Pak Pendeta, yang perlu ditanyakan ke diskusinya ke Ustadz Kainama? Ya. Ada, Pak Pendeta, silahkan. Ya. Kira-kira apa? Ya, oke, Pak. Saya tahu bahwa agama Kristen itu adalah agama baik juga. Lalu Muslim juga baik. Lalu Yahudi itu adalah baik. Dan saya yakini bahwa ketika Bapak belajar teologi tentang Kristen lalu tiba-tiba memiliki hidayah lalu masuk Islam, itu suatu anugerah, berarti Bapak akan mendapatkan pengetahuan. Nah, saya ingin cari tahu sudah sejauh mana pendalaman Bapak lalu pelayanan Bapak sebagai mualaf. Sudah sejauh apa? Iya. Sudah apa-apa saja yang dilakukan. Ya. Sebagai seorang mualaf yang beragama Islam, saya justru dilarang untuk memberitakan hal itu karena itu masuknya ria nanti. Tapi kan Bapak itu telah berkiprah. Apa yang lakukan tidak saya. Semuanya karena kasih sayang dan keberkahan Allah. Ya itu yang maksud saya. Ya, sudah. Itu. Masih boleh saya bertanya lagi? Boleh, insya Allah. Banyak juga. Ya. Banyak. Kita santai saja. Iya, saya melihat bahwa ya. Yahudi memiliki Nabi Musa, Nasrani Nabi Isa. Lalu Bapak Kristen. Ya. Bapak Kristen. Kristen. Bapak yang bilang ya. Ya. Kristen punya Nabi Yesus ya. Nabi Isa. Lalu nabinya Islam itu Muhammad. Lalu menurut Bapak bagaimana statusnya di alam sorga sana, alam fana, dari segi posisinya di sana? Menurut agama Islam? Ya, ya secara menurut agama Islam atau secara umum, terserah. Coba saya ingin tahu bagaimana posisi, apakah Musa lebih mulia atau Yesus lebih mulia atau Al-Quranul Karim. Ya, seperti itu. Al-Quranul Karim. Atau bagaimana posisi mereka di sana? Ya. Bagaimana umatnya? Apakah masih menjadikan mereka itu sebagai nabi-nabi mereka di sana? Ya, seperti itu. Al-Quranul Karim. Ada 4 ayat penting di dalam Al-Quranul Karim. Dan ayat Al-Quranul Karim saya sebagai mu'alaf mengimani sebagai firman Allah. Di sana dikatakan, tidaklah pernah Allah membeda-bedakan setiap nabi. Dan ini diberikan menjadi sandaran iman di hati kami sebagai seorang muslimin, yaitu bahwa kami memuliakan, mencintai, dan menghormati setiap nabi dalam standar yang sama. Sehingga ketika Bapak bertanya tadi, Bapak Pendeta bertanya, bagaimana pandangan Kainama tentang tingkatan nabi-nabi? Semua sama. Pada saat mereka menjadi penyampai pesan dan firman Allah, semua sama, tidak dimuliakan satu-satu. Nah, sehingga ketika ada pandangan yang mengatakan bahwa Islam memuliakan Rasulullah lebih daripada lainnya, itu adalah pandangan yang bukan salah, tapi sebagai gambaran bahwa pandangan itu adalah dibuat dan berada pada manusia di zaman akhir. Sekali lagi, bukannya disalahkan, bukan. Tapi ketika manusia itu berada dan hidup di zaman, di era terakhir hari-hari di bumi ini, maka mereka lebih dekat rasanya, hatinya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah khatamun nabiyyin, nabi di zaman akhir. Nah, pandangan Islam kepada Moshe Rabbeinu atau Nabi Musa alaihissalam atau Moses itu
apa seorang Yesus. yang mengeluarkan Israel dari tanah perbudakan di Mesir adalah dimuliakan juga Pak Pendeta. Karena apa? Karena Musa adalah seorang yang menerima firman Allah. Yang kedua, Jesus, kan pertanyaan Bapak, Jesus, Yeshua HaMasiah, Iso HaMasih. Islam memuliakan dengan menyebutnya sebagai Isa Al-Masihu. Al-Masihu, kata yang Bapak bilang tadi sendiri, bahasa Semitik, akar rumpun bahasanya sama, yaitu Semit, dari kata Sem, putra Nabi Nuh. Sem, Semitik, Semit, ya. Kata-kata Jesus alaihissalam, kata-kata Isa alaihissalam, Yeshua HaMasiah hanya ada di dalam Islam Bapak. Karena di dalam Bible dan orang Kristen, maaf, jangan marah, jangan marah. Di dalam Bible dan Kristen justru tidak memuliakan Yesus. Kenapa? Karena di situ dia dihilang Al-Masihnya, HaMasiahnya, Al-Masihnya berubah menjadi apa? Tuhan dan Juru Selamat. Begitu, sesuai dengan apa yang ditulis dan diimani oleh saudaraku yang tersayang Kristen. Islam memandang sama. Pertanyaan kedua dari Bapak, bagaimana di langit? Informasi tentang nabi-nabi di langit kami dapatkan bukan dari Al-Quran. Sekali lagi, informasi tatanan tingkatan nabi-nabi di langit bukan kami dapat dari Al-Quran. Karena Al-Quran murni firman Allah. Sekali lagi, Al-Quran murni firman Allah. Jadi sering ada Kristen yang tanya kenapa tentang Rasulullah, tentang Nabi Allah Muhammad tidak ada Al-Quran. Al-Quran firman Allah. Kalau kita pengen tahu tentang manusia dan kenabian, ikutin sirah. Gampang aja. Karena Islam itu teratur Pak Pendeta. Islam itu teratur. Ini firman Allah, ini kisah biografi orang, ini kisah sirah, ini kisah perjalanan, sehingga disahkan. Ada risalahnya. Jadi saya menurut Islam berpandangan Allah cinta semua nabi dan Allah perintahkan kami manusia untuk memuliakan semua nabi. Jangan beda-bedakan. Kenapa? Karena Allah yang memuliakannya pertama kali. Demikian. Ada masih sebentar. Silakan. Sebentar. Saya mau kasih satu pertanyaan lagi. Iya, boleh. Anda sebagai mualaf tentunya sebelum berkiprah dalam dunia Islam telah mengguliti kitab suci. Ada pada kisah para Rasul 4 ayat 12 dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada yang nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi di sini mengungkapkan tidak ada nama lain selain Yesus Kristus itu. Oh ya, ada memang kata dia. Nah, ada nama Yesus. Memang tidak disebut, tetapi dia itu siapa? Yesus. Kata itunya. Ya, dia itu adalah Yesus. Sebentar. Di dalam bacaan ini tidak ada kata Yesus, tapi dia itu adalah Yesus. Karena kalau Bapak tahu dari mana? Karena kita lihat dari awal. Karena dia itu huruf besar. Kita nanti sebentar pertanyaan sebelum kita lanjut makin jauh makinin. Bapak pernah baca Hebrew-nya? Ya, selama ini Bible ada bahasa Hebrew-nya. Bapak ada. pernah baca? Jesus berbahasa Hebrew? Iya, baik. Ada dua bahasa Pak di kampungnya. Aramea dengan dialek Syriak. Aramea dengan dialek Syriak. Dialek saja. Syriak bukan bahasanya. Karena nantinya larinya ke Arabia. Dialek itu beda dengan bahasa. Dialek itu beda. Dialeknya Syriak, bahasanya Aramea. Dan ketika Nazaret itu dekat dan dilingkupi oleh orang-orang bangsa Israel, mereka berbahasa Hebrew. Jadi ada dua bahasa di situ, Hebrew dan Aramea Syriak. Kalau kita bicara Nazaret, Aramea Syriak. Pertanyaan saya ke Bapak, di situ tidak ada nama Yesus, tapi Bapak bilang dari atas kita baca, nah kata dia di sini huruf besar, ini dia adalah Yesus. Pertanyaan saya, Bapak pernah baca Hebrew-nya? Belum, tetapi baik, menurut saya dia adalah Yesus. Tidak ada Pak. Kata dia di situ untuk Adonai. Adonai adalah untuk Tuhan Yesus. Demikian Pak. Jadi supaya jangan panjang-panjang gitu. Percuma kita panjang-panjang, tapi bahas itu tidak dilihat dari Bible yang berbahasa Jesus.
Yesus tidak pernah mengatakan penulis kitab Kisah Para Rasul Bapak tahu tuh? Iya. Namanya Dr. Lukas. Dia bukan orang Yahudi. Dia bule asli orang Yunani dan dia dokter. Bukan tabib ya, dokter yang saya baca biografi beliau tuh saya nggak pernah hina beliau, saya malah kagum loh sama beliau. Karena beliau yang bilang untuk penulisan kitab Kisah Para Rasul, Bapak Pendeta yang saya muliakan. Sebentar, sebelum kita jauh. Udah kita jawab aja. Muter-muter capek, Pak. Kitab Kisah Para Rasul ini adalah begini. Dr. Lukas yang bilang, Theophilus yang mulia, ada begitu banyak orang bercerita tentang kisah-kisah yang terjadi di antara kita. Oleh karena itu, aku Lukas mengambil keputusan untuk menyelidikinya, lalu mencatatkannya menjadi sebuah buku yang teratur bagimu, Theo. Itu termasuk Kisah Para Rasul. Bukan demikian, Pak Pendeta? Kitab pertama itu adalah Lukas. Lalu kedua adalah Kisah Para Rasul. Penulis kedua kitab ini sama. Yang sama-sama bukan orang Yahudi, tapi memberikan pandangan kepada tulisan-tulisan Holy Scripture dari orang Yahudi. Sehingga dia tidak berani asal tulis, Pak. Itu sebabnya ketika saya baca ayat itu, Bapak sebutkan, wah, saya udah hafal ini ayat. Kenapa? Karena kita di Islam itu diajarkan asbabul nuzul. Iya. Kenapa ayat terjadi? Jangan hakimi ayat. Biarkan ayat bercerita tentang dirinya sendiri. Kita tidak boleh tafsir sembarangan. Ayat itu adalah sesuatu yang patut dihargai. Nggak boleh mind system, nggak boleh. Our system in our head, nggak boleh. You should really give a huge, bukan lagi big, tapi a huge respect to the Holy Scripture. Bapak Pendeta, maaf, saya belajar ini ketika saya baca tentang Ibrani pasal 3 ayat 1. Di dalam Kodeks Sinaiticus, Pak. Kodeks Sinaiticus. Itu terjadi begini, Pak. Maaf ya, Ibrani 3, Hebrews 3 ayat 1. Di samping tulisan itu ada tulisan Yunani, Pak. Ada tulisan Yunani. Dari begitu banyak pentranslate, penyalin kitab itu tulisannya begini, hey bego, leave these sacred things alone. Maka itu kalau ngomong gitu jangan panjang-panjang, Pak. Saya cuma tanya aja, Bapak udah baca belum? Belum. Baiklah, saya sudah pernah baca dan saya insya Allah tidak mengada-ada serta tidak tafsir, karena kita buka Hebrew-nya, di situ tulisannya Adonai. Adonai itu bukan untuk Yesus, karena kalau Yesus disebutnya Yeshua atau Yeshua HaMashiach, atau dalam bahasa Yunaninya Yesus Nazarenus. Dia adalah seorang tunggu sebentar. Anthropos itu Greek, artinya human. Banyak ayat-ayat model gitu, Pak. Model-model begitu banyak ayat. Sehingga arahnya kemana? Ketika dibilang di kolong langit ini tidak ada lagi nama lain yang menyelamatkan. Nama yang menyelamatkan adalah nama Yod-Heh-Vav-Heh. Pertanyaannya, apakah orang Kristen percaya Yod-Heh-Vav-Heh itu adalah Tuhanmu? Kalau engkau percaya Yod-Heh-Vav-Heh Tuhanmu, engkau berarti Kristen Unitarian. Bukan asli. Bukan Kristen, karena Kristen di mana-mana seluruh dunia harus Trinitarian. Triun, dari kata triunity. Triun. Pak, begini Pak, bukannya ini Pak ya. Ketika Bapak sampaikan hal itu, saya sedih. Kenapa? Bapak magister, dan saya sangat menghormati kemagisteran Bapak. Bapak Pendeta, Bung Pendeta. Dari tadi saya panggil Bung. Karena apa? Karena saya hormat sama Bung. Kenapa? Bung tidak, berarti Bung belum baca Asbabul Nuzul itu Kisah Para Rasul. Ayat itu 4:12. Asbabul Nuzul adalah Lukas bilang, saya orang Yunani, saya orang bule, menggantungkan hidupku kepada satu nama itu. Apa? Yod-Heh-Vav-Heh. Sebagai Adonaiku, Hashemku, Eloheno. Eloheno itu apa? Misalnya Eretz Yisrael Selanu, Eretz Indonesia Selanu, artinya tanah Republik Indonesia milikku, Selanu. Kalau milikku sendiri Seli, itu bahasa Hebrew. Nah di situ Selanu, Bapak. Demikian, insya Allah bermanfaat supaya kita tidak panjang. Menurut saya
ada ini Pak, Ya, apa? ada ganjalan. Ya, ada yang saya mau ingin Ayat. sampaikan begini. The right man on the right place. Kita bekerja menurut talenta masing-masing. Dan dari segi perantara itu saya temui ada 3 nabi. Musa, nabinya Yahudi, Yesus, nabinya Kristen, lalu Muhammad nabinya Islam. Jadi Muhammad dengan Musa itu memang dikuasai oleh Roh Allah, Roh Tuhan. Sebentar dulu, kita tadi ngomongin 412, Bapak setuju nggak? Ya, Kita udah pindah ke materi lain nih. Setuju ya? Lalu setuju. Alhamdulillah, dapat 1 poin. Lalu Isa Al-Masih itu bukan cuman dikuasai oleh Roh Allah, tetapi penyelmaan Allah itu sendiri. Siapa? Maksud saya penyelmaannya begini, Allah di dalam dia dan Siapa? Yesus menyatakan diri. Enggak tunggu dulu. Tadi kan Yesus Kristus. maaf, bukan mau potong-potong. Enggak, saya kurang tangkap. Musa Rasulullah. Ya. Itu adalah dikuasai oleh Allah, Roh Allah di dalam dia berfirman, itu adalah kehendak Allah. menurut Kristen, menurut pemahaman dogma Kristen. Menurut saya menurut tidak pribadi, mengataskan, oke, baik. tidak Aman kalau mengatasnamakan. Bukan berdasarkan bukan. Aman. Saya tidak perlu karena Aman. begitu juga si Nabi Musa, dia juga dipakai oleh Allah. Jadi Allah berbicara langsung dengan dia, lalu ya menuliskan Torah atau mendapatkan Torah. Bukan berarti saya katakan beda dengan Yesus Kristus, tetapi dia bernubuat atas nama Allah. Misalnya, akulah yang awal dan yang akhir, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Aku adalah Yohanes 17:8. firman Yohanes Roh Allah. 17:5. Jadi seolah-olah lebih tinggi dari kedua itu. Oke. Iya. Seolah-olah ada penyelmaan. Ya. Tetapi bagaimanapun yang menjadi ukuran adalah Yohanes pasal 17 +5. ayat 3. Oh, 3 boleh. Engkau Allah satu-satunya dan aku adalah utusan. Lalu di Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang aku sampaikan itu adalah berasal dari Bapa. Maksudnya di sini sesembahannya satu Allah satu-satunya. Yesus adalah utusan yang dipakai oleh Allah luar biasa sebagai nabi. Ibrani 1 ayat 1, Allah memakai para hamba-hambanya sebagai perantara. Itu disebut nabi. Jika demikian Tuhannya Yesus berlaku dong Trinitas itu. Kalau begini, saya menerangkan hal itu. Begini yang jawab. Begini Pak ya. Di dalam Alkitab kata Trinitas itu sebetulnya cuma ditemukan pada 1 Yohanes pasal 5 ayat 7-8. Ada kesaksian di sorga, Bapa, Anak, Bapa, Firman, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tetapi itu ada taruh dalam kurung. Tanda kurung. Tanda kurung itu tidak dapat ditemukan dalam bahasa asli. Jadi hanya ditambahkan. Jadi sebetulnya Trinitas tidak ada. Saya buktikan. Poin yang kedua. Trinitas tidak ada. Teman-teman ya, untuk yang. Tapi saya lanjut dulu. Saya lanjut dulu. Itu tidak ada. Saya lanjut. Saya tidak mendeskripsikan Kristen. Saya sebagai Kristen. Tetapi saya hanya menjelaskan supaya para pokok-pokok teologi itu harus kembali kepada Bible. Nah, yang menjadi dasar para tokoh-tokoh kembali lagi kepada Bible. Yang menjadi dasar pada Alkitab itu mereka menyatakan Trinitas itu adalah pada Matius pasal 28 ayat 19. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu bukan Tritunggal. Karena itu perintah untuk membaptis. Nah, karena Tritunggal kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu 3 setara. Tetapi di situ sebetulnya cuma satu nama di situ. Saya buktikan itu cuma satu nama. Dalam nama Bapa siapa? Yahweh. Lalu pada nama anak
Yohanes pasal 17 ayat 11 kalau tidak salah ya. Nama Bapa itu telah ditaruh kepada nama anak. Jadi nama anak Yesus Kristus dan dia juga dan Roh Kudus itu adalah ciptaan Allah, sebagaimana manusia ciptaan Allah, termasuk apa yang ada pada Yesus itu Roh Allah dan ciptaan Allah. Jadi itu cuma nama gelar Yesus Kristus. Saya buktikan contoh. Ini perintah, sebentar. Ini perintah pembaptisan. Lalu Rasul Petrus apa yang dia lakukan? Dia baptis orang pada Kisah pasal 10 ayat 48 ya, paling akhir. Dia cuma sebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti cuma satu. Baru Rasul Nggak ada Paulus Tuhannya, membaptis. Bung, hati-hati. Ya. Bung, jangan tambah-tambah, Bung punya ayat Bible sendiri. Ada. Enggak ada. Petrus cuma membaptiskan dalam nama Yesus, tidak ada Tuhannya, tidak ada. Tapi di Rasul Paulus ada Tuhan Yesus. Iya, itu urusan Berarti Paulus. apa-apa? Tapi jangan bawa-bawa Petrus, Ya. Bung. Kasihan. Ya. Lalu jangan tambah-tambah ayatmu sendiri, nggak boleh, dosa. Saya bacakan ya. Teman-teman yang Saya bacakan dulu. Semoga Allah Saya bacakan. Saya bacakan dulu. Orang nggak ada Tuhan, ya tambahin Tuhan sendiri gimana? Nggak boleh dong. Itu kan Bible-mu. Bible-mu aja kok Kisah para Rasul ayat 19 juga. Ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Iya, itu kan tulisan, bukan kata-kata Petrus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tulisannya bukan. Ini kisah Rasul. Jadi Rasul Paulus membaptis. Maksudnya begini, Pak. Iya, ada yang tambah-tambah aja antum. Ini kan ada Tuhan Yesus Kristus. Tulisannya bukan kata-kata. Maksudnya dia membaptis. Contoh. Saya lanjut. Baca ayat 2-nya dulu. Baca ayat 2. Nah, ini saya menerangkan tuh keberadaan hierarki. Itu sebetulnya bukan turut tunggal tapi hierarki. Jadi Matius pasal 28 ayat 19 itu menerangkan hierarki dan nama jabatan. Kenapa? Karena ini perintah sebentar. Karena ini perintah membaptis. Tidak ada perintah membaptis. Ini. Bung, dengerin. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Listen. Pope Johannes Benedictus 16. Pope ini yang tulis, Bung. Saya mau lanjut dulu, Pak. Gini, lama percuma. Benedictus Paus yang mulia 16 sudah tulis jelas-jelas bahwa Matius 28:19 itu adalah tulisan catatan kaki footnote yang dimasukkan dalam ayat. Ada kok di dalam tafsiran catatan Alkitab Sabda. Saya lanjut dulu bahwa panjang-panjang ayat yang nggak ada bagaimana? Tidak ada dalam pembaptisan yang dilakukan oleh para rasul. Sedangkan ini komando Kristus kepada rasul membaptis. Tidak ada ayat. Tapi kenyataan mereka tidak membaptis dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Cuma dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Kenapa? Karena ayat 28 yang Bung pakai itu tidak ada. Sebetulnya Tritunggal itu sebetulnya tidak ada. Karena pengertian Tritunggal itu 3 Allah, 3 hakikat. Seharusnya satu objek aja. Jadi begini. Ini kalau itu sebetulnya. air, Ya begini, Pak. 3 objek bagaimana untuk menjadikan satu Tuhan? Sebetulnya begini, Pak. Sebetulnya begini. Satu Tuhan, 3 fungsi. Satu fungsi. Tiga Tuhan 3 fungsi. Fungsi pertama, misalnya itu kita garis bawahi. Bapa, Putra, pakai dalil, Roh Kudus. Oke. Maaf, pakai dalil. Saya sudah jawab. Ayat-ayat Alkitab yang Bung pakai ini, waduh bahaya, Bung. Tunggu, saya mau lanjut dulu. Saya minta tolong kalau saya sudah selesai baru direspon. Enggak, soalnya kalau Bung bicara tanpa dalil repot. Saya garis bawahi bahwa satu Tuhan 3 fungsi. Yang pertama, Allah itu sebagai Bapa. Lalu Dia adalah Bapa yang menganugerahkan Roh Kudus dan firman kepada Yesus Kristus. Jadi tetap dia satu karena Allah di dalam dia. Baru ketiga Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah ciptaan. Begitu juga yang ada pada Yesus itu adalah hikmat Allah, Roh Allah, itu juga ada ciptaan. Jadi di situ cuma satu oknum saja, satu hakikat, satu objek sasaran. Dalam bahasa keren sekarang itu satu personal, tapi sebetulnya bukan personal itu julukan orang. Jadi satu Allah yang paling tepat. Satu Allah, tiga pernyataan. Berarti Yesus adalah Allah? Bukan.
Allah menyatakan sebagai Enggak, dia apa? Yesus. Karena begini Pak. Iya, enggak, saya tanya. Yesus Begini, sebagai apa? sebelum saya sampaikan Yesus itu sebagai apa, saya akan mau menerangkan bahasa asli. Minum dulu. Ya. Tenang, jangan aja Pak Pendeta. Kita asik ya. So itu selalu saya ngomong jangan dulu Pak. Jangan dulu. Iya. Lanjut. Enggak soalnya panjang-panjang kalau ayatnya enggak ada gimana, Bos? Kata Tuhan Iya. itu dalam bahasa Malaysia sebetulnya Tuan, ya. Lalu itu diambil dari Sanskerta yang itu sebetulnya roh yang disembah. Tetapi dalam bahasa asli kan Tuhan situ kan Adonai. Adonai artinya Tuan. Nah, itu merujuk dalam bahasa Ibrani Adonai juga Tuan. Bahasa keren yang sekarang mereka bilang itu dari bahasa asli Yunani Kurios. Kurios artinya Tuan. Jadi ketika Kurios ini atau Adonai ini dilekatkan, itu jadi Tuan Yesus, bukan Tuhan. Tuhan Yesus. Ya, karena kata Tuhan itu terserang. Tuhan itu sendiri Yesus itu. Tuhan Yesus, Tuhan. Jadi begini, dalam bahasa Inggris kan itu Lord. Ya. Nah, hati-hati loh, Bung, ada orang bule loh. Ya. Jadi harus jelas. Ya, jadi konon ceritanya Orang Batak. etimologi Lord itu ada seorang yang membagi-bagikan roti. Lalu mereka sebut dia. Aduh, jauh banget. Udah itu, yang itu aja Ya. urusin. Jadi sejak saat itu Lord Rujukan sejak saat itu Lord itu dimasukkan dalam kamus. Jadi Lord itu Tuhan. Iya, baik. Sekarang siapakah Yesus menurut Bung? Jadi kalau menurut saya Ya. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah utusan Allah berdasarkan Yohanes pasal 17 ayat 3. Alhamdulillah. engkau adalah Allah dan aku adalah Yesus utusan. Jadi Iya. utusan Amin. Nabi. Ya, dan amin saudaraku. Yesus itu nabi. Ya. Nabi. Nabi. betul. Nabi. Nabi. Amin. Bukan dituhankan dong. Itu sebetulnya bukan saya yang bilang, ini Alkitab yang bilang. Yang bilang apa dia? Utusan. Utusan. Dan Iya. kalau toh dia disebut Tuhan Yesus, itu dalam bahasa asli Tuhan Yesus. Oh, oke. Apa yang kita persalahkan Berarti di dia dalam Bible ini? Ya? Tidak ada. Tidak ada yang dipersoal. Siapa yang nyala-nyalain Bible? Nggak ada juga. Sebetulnya. Ya kan? Gini, Bung. Tadi soalnya saya sempat ingat pertanyaan Bung, pernyataan Yahudi Bung. dan Islam itu sebetulnya sama, tetap dia Enggak, Islam mengatakan nggak sama sama yang agama lain. Maksud saya begini, Enggak. kalau dalam Islam Harus itu diperbaiki dia menuhankan Allah sang pencipta, tauhid satu Allah itu. Iya. Samanya di situ. Iya. Begitu. Oh, sama-sama Dan siapa? menyatakan Sama-sama siapa? Sama-sama siapa? Saya nggak terima Bung samain agama Islam sama maksudnya agama begini, Kristen. Islam itu mengungkapkan Yesus itu adalah nabi dan Yesus itu mengajarkan Allah satu-satunya yang disembah. Iya. Apakah Muslim tidak mengajarkan itu? Mengajarkan, iya. iya. Tapi Kristen tidak mengajarkan itu. Sehingga jangan Bung samakan Islam dengan Kristen. No, Begini, tidak Pak. bisa. Ya, Tidak memang bisa. Bukan berarti Tidak ada dogmanya di dalam Kristen Kristen. tidak mengajarkan Tuhannya satu. Kristen itu juga harus berpatokan dalam Alkitab. Kalau di luar Alkitab ya berarti salah. Iya. Sekarang adanya Kristen ini salah apa benar? Ya. Menurut Kalau saya tidak bisa. Oke, tidak baik. bisa. Saya, Oke, baik, saya baik. tidak bisa Ya, menyampaikan. ya udah. Itu tidak baik. Ya udah. Gini. Ya, tidak baik. Ya udah. Oke, Tidak baik. gini. Itu Sebentar. Saya di depan tadi si Bung bilang gini. Ini Musa, ini Rasulullah, ini Jesus. Musa dan Rasulullah itu setara karena sama-sama menerima perintah dari Allah. Terus beliau juga bilang ada roh yang masuk ke dalam kedua nabi ini. Tidak masuk, Bung. Salah. Pemikiran itu salah. Tidak ada di dalam Islam, tidak percaya ada roh Allah masuk ke dalam nabi, tidak ada. Salah itu pemikiran. Karena berpegang dengan ayat Al-Qur'an, ini Rasulullah. Innallaha rabbi wa rabbukum. Tidak ada yang masuk-masuk itu kayak orang Kristen pemikiran. Sebentar. Ini Musa, ini Rasulullah, sama. It's not a big deal, itu memang yang diwahyukan Allah. Tapi ketika Bung bilang tadi, di tengah ini ada satu yang spesial, dia Jesus ini. Jesus ini spesial karena dia firman Allah yang dia sendiri firman gitu. Dia bukan menunggu firman dari Tuhan, Betul. tapi dia adalah firman. Dia ada keistimewaan. Dia adalah keistimewaan. Keistimewaannya adalah firman. Ya, betul. Ya, dia adalah firman Tuhan. Berarti Tuhan tidak lagi berfirman. Karena firman sudah menjadi daging seperti yang dipercaya oleh umat Kristen, Bung dan Basudara semua. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai Yohanes pasal 1 ayat sampai 14.
Pada mulanya adalah firman. Udahlah, nggak usah ngomong gitulah. En arche en hologos prostonteos, en hologos hoteon. Kata-kata ini dipegang oleh umat Kristen, sehingga di dalam pemahaman Kristen, Tuhan pensiun, Allah pensiun, karena semuanya di dalam kitab Filipi telah diserahkan kepada satu orang yang namanya Yesus itu, sehingga orang Kristen melihat Yesus menjadi special from the other prophet, gitu kan? Karena segala sesuatu telah diserahkan kepadanya. Ya toh, Filipi tulis itu. Lalu Yesus jadi sosok yang luar biasa tinggi derajatnya. Kenapa? Karena Tuhan pensiun, tidak lagi berfirman, dan Tuhan masuk menjadi Allah berinkarnasi menjadi manusia Yesus, sehingga Yesus ini very special. Orang bilang Yesus itu Allah. Yesus itu Allah. Allah berfirman dan firman-Nya menjadi daging. Jadi maka itu tadi saya pegang omongannya si Bung dan saya hormati. Apa itu? Satu Tuhan, tiga kerja. Iya. Tiga tugas. Iya, betul. Tiga ya, tiga fungsi, aplikasi, tiga manifestasi. Tiga ya manifestasi apa terserah lah. Tuhan ini satu, tapi ada tiga pekerjaan. Itu yang dipegang si Bung. Maka itu tadi saya dari tadi mau jangan kepanjangan lah, karena nanti muternya kemana-mana. Saya minta tolong Bung dengan segala rasa hormat, itu NIV bagus itu, New International Version ya. NIV bagus. Minta tolong, saya boleh Yohanes 17. Ini soalnya saya punya King James dan Bung ini punya versi yang lebih ini lagi. Yohanes 17 Yohanes 12:28 kalau nggak salah. Bentar. Saya punya King James ini, Sabda kan King James ya? Ya. LAI King James. Nah ini kan NIV, ini lebih bagus, Bos. Ini lebih lihat yang tertua. Boleh lihat Yohanes 12:28. Yohanes 12:28. Ini Yohanes 12 ayat 28. Yohanes pasal 12 ayat 28. Ini versi bagus. Bagus untuk bongkar-bongkar, ini bagus soalnya. John chapter 12 verse 28. Yohanes 28. Iya. Silakan Bung yang bacalah. Iya. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Oke. Tadi kan Bung bilang kan, nama itu telah diserahkan sama Yesus kan? Ya kan? Ternyata tidak di situ. Yesus 12 murid, lalu Yesus ngomong kepada 12 murid. Di tengah percakapan ini, dia ngomong juga kepada Bapa. Bapa, permuliakanlah namamu. Jadi nama tidak pernah berubah. Lalu ada terdengar suara dari langit. Suara Tuhan dari langit dalam Islam dipercaya apa? Suara Tuhan, kalau orang Islam bilang Tuhan itu apa? Suara yang keluar dari Tuhan itu apa? Firman Allah. Jadi firman itu masih ada di Bapa. Nah ini siapa ini? Yang ngomong itu siapa? Yang ngomong siapa? Orang Yesus yang masih ada. Katanya Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Nah itu masih ada suaranya dari atas. Siapa yang ngomong itu? Jadi tidak ada, kalau saya baca Bible itu sangat-sangat luar biasa. Bible sangat luar biasa. It is really unbelievable writings. Itu sangat luar biasa clear. Apa? Tidak pernah satu Tuhan tiga pribadi, satu Tuhan tiga tugas, tidak pernah. Yang ada adalah Tuhan memberi tugas. Di dalam Yohanes pasal 17 Yesus sendiri bilang, aku mengerjakan pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku. Dia memberikan pekerjaannya. Begitu Bung, dengan segala rasa hormat maksudnya. Jadi ketika Yesus ada di bumi, kok ada suara terdengar dari langit? Itu suara siapa? Sementara dia sendiri yang Tuhan. Luar biasa Bible itu.